Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahim, kita bisa berkumpul bersama menghadiri bagian dari aktivitas rutinitas kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita di majlis ilmu ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yutlab. Sungguh malaikat rahmat itu membentangkan sayapnya, menebarkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk siapa? Li talibil ilmi, untuk orang yang sedang mencari ilmu, ridwan bima yutlabu, karena dia ridho, tulus, ikhlas, semangat di dalam mencari ilmunya. Maka sekali lagi, semoga kehadiran kita dalam majelis ilmu ini, kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Karena selama 1 bulan Ramadan kemarin kita bisa menuntaskan amalan-amalan wajib kita, entah itu sholat, zakat, mal, atau mungkin yang sifatnya yang bersifat sunnah, tarawih, tilawah Quran, sedekah, infak, zakat fitrah, dan sekian amal-amal saleh, termasuk i'tikaf. Kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga semuanya itu menjadi catatan terbaik pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, karena sungguh tidak ada sehebat apapun seorang hamba, tidak ada yang kuat sehebat apapun seorang hamba, tidak ada, kalau tidak ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari situlah kesempatan setan untuk menjadikan kita bagian dari manusia yang ujub itu terjawab. Maka semangatnya kita di dalam thalabul ilmi, semangatnya kita di dalam sholat, semangatnya kita di dalam sedekah, semangatnya kita dalam tarawih selama Ramadan dan sekian amal-amal saleh yang lainnya, itu karena sekali lagi izin dari Allah subhanahu wa ta'ala harus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Allah berfirman di dalam surat An-Najm, kalau kita lihat dalam surat 53 An-Najm ayat yang ke-32, di penghujungnya Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah kalian itu merasa suci, merasa paling soleh, merasa paling hebat terhadap diri kalian. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Ingat, fauqa kulli dhi ilmin alim. Ketika kita merasa paling berilmu, oh ternyata masih ada di sana orang yang jauh lebih banyak ilmunya. Ketika kita sudah merasa paling hebat sholat kita, oh ternyata di sana masih ada orang yang jauh lebih hebat di dalam sholatnya dan menyajikan amal-amal solehnya lebih dari kita. Disitulah pentingnya kita tawadhu,
Disitulah kita pentingnya merasa kalau selama Ramadan itu karena bukan kehebatan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bagian dari sunatullah memang ya. Ketika suasana Ramadan itu suasana untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan ketika selepas Ramadan. Pertama karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat dan waktu satu dengan yang lainnya tidak sama. Kalau dari 12 bulan itu tidak ada yang bisa melebihi hebatnya anugerah dan pahala yang Allah titipkan ketika kita beramal soleh di bulan suci Ramadan. Semuanya akan Allah lipat gandakan. Makanya kalau kita merenungi sejenak ya, apa yang Allah firmankan biasanya menjelang Ramadan Pak Bu ya. Ayat 183 surat Al-Baqarah itu laris. Ya. Kalau kita sedikit renungi dan kita kembali kepada pembahasan ayat itu, coba kita lihat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah secara khusus memanggil wahai orang-orang yang beriman. Itu kalau kita komparasikan antara tafsir dengan tadabbur ya. Ada dua hal yang menjadi kita terpanggil dengan ayat ini. Satu, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan harfun nida ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada harfun nida ya. Harfun nida itu huruf atau kalimat huruf yang di situ Allah dengan panggilan ya menunjukkan antara yang memanggil dengan yang dipanggil itu jaraknya jauh. Sehingga Allah memperlihatkan sifat rahmatnya yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahim kepada hambanya secara khusus karena Allah ingin hambanya itu dekat dengannya. Cuma persoalannya mau enggak kita dekat dengan Allah. Sehingga memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang memiliki iman, yang imannya itu masih fluktuatif, ya, belum konsisten. Karena di situ menggunakan kalimat alladzina amanu, kalimat fi'il bukan kalimat isim. Ini yang pertama. Ya. Allah ingin di bulan Ramadan ini kita memiliki kedekatan khusus kepadanya. Sehingga Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman yang masih jauh kedudukan, keadaan kalian. Kemarilah, Allah ingin kalau diri kita ini dekat dengannya. Karena kalau tidak ada ya-nya berarti menunjukkan dekat. Tapi kalau ada ya-nya menunjukkan itu jauh. Allah ingin kita dekat kepadanya. Coba kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang lain. Para nabi itu punya kedekatan khusus dengan Allah. Sehingga Allah memanggil mereka atau mereka memanggil dengan doanya kepada Allah tidak pakai harfun nida. Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di situ tidak ada pakai ya, tidak ada harfun nidanya. Tapi langsung Rabbana, wahai Rabb kami. Nah, menunjukkan dekatnya para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat tadi. Itu yang pertama, Allah ingin dengan rahmatnya hamba-hambanya orang-orang yang beriman yang masih labil imannya itu ingin dekat. Dan ayat ini terjadi khusus Ramadan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat fi'il bukan kalimat isim. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang masih labil imannya. Ingat ya, derajat iman itu bukan derajat yang paling tinggi, tidak. Itu masih bidayah, masih rendah. Tapi kalau sudah derajatnya yakin, nah baru itu ya derajat imannya tinggi. Allah memanggil dengan panggilan kedekatan, ingin kalau hambanya dekat. Yang kedua, Allah mengingatkan kita panggilannya tidak pakai kalimat isim. Ya ayyuhal mu'minun, tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Mau tidak mau kita harus sadar dengan tadabbur ayat ini
berarti kita ini masih labil imannya. Allah ingin imannya itu meningkat dengan Allah gulirkan perintahnya yang statusnya wajib. Kutiba alaikumus siyam, dan itu yang dimaksud adalah saum Ramadan. Ada secara khusus Allah sebutkan Ramadan, as-siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Dengan Ramadan itu agar kalian terus meningkatkan kualitas takwa kalian. Di situ pakai kalimat isim lagi. La'allakum tattaqun. Karena namanya menambah kualitas ketakwaan itu tidak sejenak, tapi sepanjang kita masih hidup terus meningkatkan kualitas takwa. Makanya kalimatnya pakai kalimat fi'il mudhari, continuous fi'il mudhari. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Ini yang pertama. Karena memang disebutkan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga suasana hati meningkatkan amal soleh ibadah itu jauh lebih semangat ketika Ramadan. Yang kedua, ketika di bulan suci Ramadan ayyuhal ikhwah, Nabi Muhammad SAW menyabdakan kalau ujiannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan setelah Ramadan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kita bersyukur alhamdulillah ketika Ramadan itu ujiannya jauh lebih sedikit ya. Karena Nabi yang bersabda, idza jaa Ramadan, jika datang bulan suci Ramadan kata Nabi, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Wa ughliqat abwabun nar, dan dikunci mati, ditutup pintu-pintu neraka. Setelah itu ada kalimat wasufidatis syayatin, dan setan-setan ini dibelenggu. Kalau ternyata terjadi di bulan suci Ramadan orang berbuat dosa dan maksiat, itu karena bukan ada campur tangan setan dari kalangan jin, tidak. Itu karena sifat asli orang itu memilih jalan yang keliru. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu selalu mengajak kepada sesuatu yang buruk. Tapi kalau lepas Ramadan ujiannya jauh lebih besar. Kenapa? Dua ini akan terjadi. Satu, memang dorongan dari hawa nafsunya. Yang kedua, setan juga menguatkan agar orang itu enjoy melakukan dosa dan maksiat. Kalau ketika Ramadan tidak ada ayyuhal ikhwah. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang hadis tadi, itu ada dua keadaan. Kenapa orang ketika Ramadan katanya setan dibelenggu, tapi kok masih kita temukan orang berbuat maksiat? Pertama, para ulama menjelaskan mulut, tangan dan kaki itu lazimnya diikat, ya, dibelenggu, tapi mulutnya tidak. Ya, itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, bahwasanya yang namanya dibelenggu itu semuanya, tangan, kaki, mulut. Jadi tidak ada kesempatan setan untuk mengganggu hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa terjadi orang berbuat dosa dan maksiat ketika bulan suci Ramadan? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Itu murni karena dorongan hawa nafsunya, sifat asli dalam dirinya. Karena dalam surat As-Samс dikatakan wasyamsi waduhaha. Nanti pas ayat yang ke-7 ke sana, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang karena dalam setiap jiwa seseorang itu punya potensi untuk berbuat dosa dan maksiat. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, ujiannya jauh lebih sedikit kalau Ramadan. Wajar kalau suasana untuk meningkatkan semangat ibadah, meningkatkan amal soleh di bulan suci Ramadan jauh lebih kuat dibandingkan setelah Ramadan. Yang ketiga ayyuhal ikhwah, ketika selepas Ramadan ya, itu nampaknya mayoritas orang ini lemah ya, bergeser sedikit atau semangatnya berkurang di dalam ibadah ya. Satu sisi adalah fitrah manusia, menunjukkan manusia itu adalah makhluk punya keterbatasan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, i'malu ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta
tamallu. Harus kita sadari. Kata Nabi, beramallah kalian ma tutiqun, sesuai dengan yang kalian mampui. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak punya sifat bosan sampai kalian sendiri bosan. Itu fitrah manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat naqs, kekurangan, tidak. Makanya dalam ayat kursi yang sering kita baca di antara ayat-ayat maksurat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Allah tidak punya sifat bosan. Tidur pun tidak, ngantuk pun tidak, apalagi tidur. Tidak punya sifat kekurangan. Makanya ayuhal ikhwah rahimakumullah, ketika kenapa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang masyhur ya, itu Abu Darda, orang yang sangat semangat di dalam memperlihatkan zuhudnya terhadap dunia. Sampai-sampai dia lupa dengan hak tubuhnya. Habis sholat isya, biasa beliau itu sholat qiyamul lail panjang. Suatu ketika ada sahabat dekatnya, karena dipersahabatkan oleh Rasulullah SAW dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sowan ke rumahnya beliau. Habis sholat isya, beliau mau sholat qiyamul lail, mau sholat tahajud. Kemudian diingatkan oleh sahabatnya, tidur engkau wahai sahabatku Abu Darda. Kenapa? Inna li'ainaika alaika haqqo. Sungguh kedua matamu tuh punya hak untuk istirahat. Tidurlah. Ya. Karena punya keterbatasan. Kalau dipaksakan Pak, semangat ada, tapi suatu saat sifat fitrah manusianya mungkin berkurang semangatnya. Kadang sesekali muncul malas, itu fitrah manusia. Makanya ketika semangat, kata Ibnu Qayyim, disitulah tingkatkan amal-amal yang sifatnya sunnah, jangan wajib saja. Tapi ketika muncul sifat malas yang menjadi bagian dari fitrah manusia, maka jangan sampai kau tinggalkan amalan-amalan yang sifatnya wajib. Ya. Sehingga ketika muncul fitrah tadi, jangan sampai kemudian dijadikan peluang oleh setan, bukan untuk menggeserkan lagi, bahkan menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau yang wajib ketika datang sifat fitrah manusia tadi ya, malas atau semangatnya lagi berkurang, maka yang wajib ini jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Karena bersama dengan itu makna dari wajib itu sendiri menurut ulama akidah adalah amalan yang menjadi syarat sahnya iman. Bahaya kan kalau kita tinggalkan, iman kita tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika itu statusnya sunnah. Nah, kalau sunnah itu kan amalan yang menjadi syarat sempurnanya iman. Artinya kalau yang sunnah tidak dikerjakan, itu tetap iman kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak akan mengalami kesempurnaan iman, tapi sah iman kita karena amalan yang wajib tetap kita kerjakan. Itu dari Ibnu Qayyim ya. Satu sisi itu fitrah, menunjukkan kita ini makhluk tidak punya kesempurnaan. Tapi jangan liar begitu saja kita biarkan ya. Kita biarkan liar begitu saja, akhirnya kita bukan bergeser tapi malah menjauh, bahkan sama sekali berhenti dari amal soleh. Dan ini musibah besar. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kalau ketika datang sifat fitrah manusia yang menunjukkan kita ini makhluk, berupa semangat berkurang, kemalasan hadir, maka jangan pernah tinggalkan amalan yang wajib. Tapi ketika hadir semangat, maka jangan sampai kita tinggalkan amalan-amalan yang sunnah. Maknanya yang wajib sudah jelas, tapi yang sunnah jangan sampai kita tinggalkan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka ada beberapa hal ya, yang harus kita lazimi dalam kehidupan kita. Saya komparasikan dari beberapa kitab, diantaranya adalah ada satu kitab judulnya Atharu Dha'fil Iman wa Ilajuhu, karya Dr. Najih Ibrahim. Efek dari lemahnya iman dan bagaimana cara menjaga iman itu sendiri supaya jangan sampai hilang iman
dari jalannya. Ya, jangan sampai iman ini hilang. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Pertama, jangan sampai berhenti kita berdoa. Karena wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat yang ke-24 itu Allah berfirman, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah lah yang memisahkan antara jiwa seseorang dengan hatinya. Nah, supaya hati ini tetap ya konsisten di atas keimanan, maka jangan pernah berhenti yang namanya berdoa. Banyak sekali ayyuhal ikhwah rahimakumullah doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan dicantumkan oleh para ulama dalam banyak kitab. Salah satunya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi. Setelah itu disebutkan sifat fitrah manusia, wal kasali wal jubni wal bukhli wa dila'id daini wa ghalabatir rijal. 8 hal ini selalu ada dalam kehidupan kita, menunjukkan fitrah manusia tadi. Tapi sekali lagi jangan liar, karena kalau sudah lepas Ramadan, karakter asli manusia yang pasti punya sifat buruk ditambah lagi ada dikuatkan oleh setan, yang itu tidak terjadi pada bulan suci Ramadan. Makanya ujiannya jauh lebih berat, Pak. Ya. Nah, doa ini jangan sampai lepas dari lisan kita. Doa ini jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Makanya orang mukmin itu selalu dia mengingat waktu-waktu yang spesial. Wah, ini habis adzan sebelum qomat. Nabi bersabda, ad-du'a bainal adzanaini la yuraddu. Oh, kita ingat bahwasanya doa antara dua adzan, maksudnya setelah adzan sebelum qomat, karena qomat juga setengah dari adzan, disebut dengan adzan ya. Antara dua adzan ini, adzan dengan iqamah, itu doa kalau kita lantunkan Allah tidak akan menolaknya, pasti Allah kabulkan. Hadapkan wajah kita kepada Allah, kemudian menengadahkan kedua tangan sambil berharap penuh agar doa ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh urusan dunia, boleh silahkan, tapi hal yang penting bagaimana supaya iman ini jangan sampai terjual, minimal jangan sampai tergeser iman ini. Ingat, ini bukan Ramadan, ini sudah lepas Ramadan ayyuhal ikhwah. Ujiannya tadi ya, jiwa kita. Yang kedua adalah dikuatkan oleh kesempatan setan untuk menguatkan peluang dosa dan maksiat. Nah, makanya kita harus kuat dalam berdoa. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Sesungguhnya aku berlindung diri kepada Allah, kepada Engkau ya Allah. Dari apa? Dari 8 hal. 1, minal ham. Ya, antum tahu ham? Ya. Ham ini artinya adalah sedih, tapi terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Afwan. Anak meninggal 2 tahun yang lalu. Kadang kita ingat, itu juga bisa mempengaruhi kesedihan yang lebih. Padahal Syekh Abdus Salam Bali mengatakan 3 keadaan yang sangat dijadikan kesempatan oleh setan untuk masuk dan mempengaruhi pikiran seorang hamba. Itu salah satunya adalah sedih yang berlebih. Yang kedua adalah marah yang berlebih. Yang ketiga adalah syahwat ketika memuncak berlebih. Nah, makanya Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung diri kepada Engkau ya Allah. Dari apa? Minal hammi, dari sesuatu yang sudah terjadi. Maaf, al-ham ini sesuatu yang akan terjadi. Ya, kebalik ya. Kalau ham ini kesedihan yang belum terjadi, tapi sudah kita takutkan kalau itu akan terjadi. Ya. Seperti mungkin bahasa setan sering kita dengar. Wah, Ustadz ini madesum ya, masa depan suram gitu. Padahal belum terjadi tapi sudah ditakutkan, itu namanya ham. Nah,
Ada yang kedua huzn, ya. Huzn juga sedih, tapi terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Dua kesedihan ini, kalau sesuatu yang belum terjadi sudah disedihkan, itu kalau berlebih menjadikan setan ya kuat. Ya. Dan itulah yang diinginkan oleh setan. Bahayanya apa? Kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallah khair. Padahal kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidak pantas orang mukmin selama hidupnya kecuali harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini belum terjadi, sudah diterawang, wah nanti khawatir begini, khawatir begitu, akhirnya ujung-ujungnya tidak terasa. Dia sedih berlebih, dari situlah akhirnya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ini namanya ya. Kemudian wal huzn, ya, sesuatu yang pernah terjadi, kemudian kadang setan itu mengganggu kita supaya kita ini terbuai dengan sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian sedih, akhirnya sedih berlebih. Dari situlah setan masuk kepada diri kita. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi. Ajzi ini sifat lemah jiwa. Ajuz, lemah ya. Peluang amal soleh di depan tapi kenapa kok lemah sekali, laleles gitu ya. Nah ini namanya ajz. Wal kasali, kasal ini malas. Ini fitrah manusia, malas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya malasnya tidak kebablasan, sehingga mudah untuk dibangunkan kembali dan menjauh dari sifat kemalasan. Wal jubni, sifat pengecut. Sudah jelas di situ ada kemungkaran, tapi kita tidak berani untuk mengubah kemungkaran itu. Minimal dengan lisan, minimal dengan hati, atau dengan lisan, atau dengan kekuatan. Dengan kekuatan enggak berani, dengan lisan juga enggak berani, tapi benci juga tidak ada. Nah, hati-hati, setan ingin ya kita memiliki sifat pengecut. Wal jubni wal bukhli, kemudian sifat bakhil, kikir. Itu bagian dari peluang amal soleh bersama dan kita mampu. Tapi hitung-hitungan, wah uang saya tinggal segini, kalau saya keluarkan nanti berkurang uang saya. Terus intinya apa? Supaya bakhil. Padahal orang itu kalau cerdas dan terus melazimi doa tadi, ketika uang tidak ada, bukan berhenti dari kebakhilan, ya. Bukan mengikuti kebakhilan, kemudian berhenti dari bersedekah. Oh iya, Allah berikan saya harta terbatas, tidak mungkin saya dengan harta, tapi bisa dengan tenaga. Dengan tenaga saya lemah, tapi bisa dengan pikiran, kasih ide, kasih solusi. Banyak peluang sedekah itu. Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang bakhil. Doa ini luar biasa ya Allah. Wal jubni wal bukhli wadila'id daini. Yang keenam adalah yang ketujuh adalah wadila'id daini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terlilitnya diri kita dengan hutang. Bukan berarti tidak boleh berhutang, Pak, ya. Berhutang boleh saja, cuma yang tidak boleh itu sedikit-sedikit berhutang, sedikit-sedikit bikin hutang. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Rasul saja punya hutang, tapi untuk hal apa dulu? Penting, mendesak, dan untuk persoalan-persoalan yang bersifat iqamatuddin baru boleh. Itu pun ayyuhal ikhwah, ya, ada niat penuh kalau kita akan membayarnya. Nah, ini sifat setan juga, ya. Ingin membesarkan supaya kita ini terbiasa dengan hutang. Doa ini menjembatani persoalan itu. Wadila'id daini wa ghalabatir rijal. Dan yang kedelapan, Nabi menuntun kita agar kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari ghalabatir rijal, dikuasainya oleh pihak lain. Ada orang, Pak, ya, hidupnya itu nggak bisa bebas. Padahal Islam mengajarkan supaya hurriyah. Tapi hurriyah bukan tidak terkendali, ya. Islam ini mengajarkan kita untuk bebas hidup ini. Jangan terikat, jangan terkekang. Ada, ya, maaf, ya, seseorang yang dia kerja di salah satu pabrik, ya, berpuluh-puluh tahun kerja di situ.
Tawakal ada tapi lemah tawakalnya. Karena mau kerja seperti apapun, takaran rezekinya setiap bulan segitu saja. Ya. Terus saya bilang, nggak ada berusaha untuk merasakan tawakal yang tinggi, keluar saja. Kemudian supaya terbebas. Karena kalau kerja di situ, dia bilang waktu sholat duhur tergeserkan sampai sekian menit. Kadang jam 13 baru boleh untuk berangkat sholat. Masih mending dikasih kesempatan untuk sholat. Tapi kalau setiap hari berpuluh-puluh tahun kita dipanggil oleh Allah, tapi satu sisi ada pekerjaan, kemudian mendahulukan pekerjaan kita karena sebuah aturan. Mau jadi diperbudak oleh seseorang, oleh aturan. Nah, akhirnya dia berpikir, ada sebagiannya kawan-kawannya keluar, kemudian menikmati tawakal yang jauh lebih tinggi dibandingkan menjadi seorang karyawan. Ternyata ada juga sebagiannya yang masih takut dengan hal itu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Padahal kalau keluar kemudian buka usaha, di situ jauh lebih bebas dalam mengatur apa yang menjadi aktivitas hariannya, baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya. Maknanya urusan dunianya tidak mengalahkan urusan akhiratnya. Ya, meskipun setiap bulan dia berpikir tidak sama ketika menjadi karyawan. Kalau jadi karyawan misalkan per bulan 5 juta, tapi kalau berdagang bisa lebih dari itu bulan itu pendapatannya, atau bulan yang selanjutnya bisa sampai 10 juta, 20 juta, bahkan bisa kurang dari itu. Nilai tawakalnya jauh lebih tinggi. Itu jauh lebih baik dibandingkan dikendalikan oleh sistem yang diatur oleh seseorang yang bisa menggeserkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul berdoa kepada Allah berlindung dari hal ini. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Yang kemudian ya, selepas Ramadan ini ayyuhal ikhwah, ada peluang setan juga untuk mengubah persepsi seseorang. Ya. Kenapa jadi santai begini? Tidak sebagaimana semangat beribadah ketika di bulan suci Ramadan. Ustadz, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, ini lebih parah lagi ya. Kan sudah jelas, alhamdulillah saya bisa beramal soleh banyak ketika Ramadan, dan saya yakin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya Pak dengan orang yang salah di dalam memahami sebuah hadis? Seorang wanita pezina. Oh, taib. Kita lanjutkan nanti habis sholat Isya. Ya. Taib, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Saya akan melanjutkan tadi persepsi yang keliru bagi sebagian orang yang menjadikan Ramadan semangat untuk beramal, lepas Ramadan kemudian bergeser bahkan berhenti dari amal. Naudzubillah min dzalik. Dengan mencukupkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa saya sudah diampuni Ustaz ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Apa bedanya dengan orang yang punya keyakinan ketika membaca hadis sahih riwayat Bukhari yang menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah, tapi keliru dalam memahaminya, bahwa seorang wanita pezina, dia habis berzina, sebelum pulang ke rumah menemukan seekor anjing yang kurus. Kemudian kata Nabi, si pezina ini melepaskan ikatan seekor anjing yang kurus yang tidak dipenuhi hak hidupnya oleh pemiliknya. Kemudian setelah itu dia dengan selop sepatunya ke cari tempat sumber air, kemudian dia kasihkan air itu kepada anjing. Ambil lagi dengan tergopoh-gopoh, kemudian serahkan lagi kepada anjing. Dan kemudian anjing itu menjadi sehat, setelah itu dilepas ikatannya dan pergi sehingga bisa memenuhi hak hidupnya. Nah, akhirnya dengan itulah kata Nabi, dosa zinahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah. Pezina saja dengan
dia menaruh rasa iba kepada seekor anjing, kemudian dilepaskan dan diberi hak hidupnya, setelah itu Allah ampuni dosa zinahnya. Tapi kalau salah memahami, Ustadz kita berzina yuk, setelah itu kita cari anjing yang kurus, kemudian setelah itu kita hak hidupnya kita penuhi. Nah, ayuhal ihwa rahimakumullah, gak jauh beda juga dengan orang yang memahami hadis bahwa kata Nabi, man shalla arba'ina yauman yudriku takbiratal ula kutibat lahu baro'atan, baro'atum minan nar wa baro'atum minan nifaq. Kata Nabi, siapa saja yang sholat tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam selama 40 hari 40 malam, maka orang ini dapat 2 jaminan. Satu, jaminan dari Allah, yaitu dilepaskan dari api neraka. Yang kedua, dijamin oleh Allah SWT dia akan dilepaskan dari sifat kemunafikan. Apakah kemudian dipahami setelah 40 hari 40 malam dia tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam, kemudian setelah itu dia meyakini mendapatkan 2 jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan dari api neraka dan dilepaskan dari sifat kemunafikan. Kemudian hari 41-nya, 42-nya dan hari-hari sisanya dia tidak perlu sholat lagi berjamaah di masjid. Kenapa? Karena sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadis itu tidak begitu. Maksudnya kalau sudah 40 hari 40 malam berhasil tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka hari-hari selanjutnya jauh lebih ringan ketika menghadapi ujian-ujian, mungkin ada tamu atau pekerjaan, tetap dia lebih mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, Ibnu Qayyim menjelaskan pada surat 23, nanti antum bisa lihat surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 60 dan ayat 61 ketika menjelaskan tentang sifat orang mukmin mukminan haqqo, kaitan dengan amal soleh yang sudah disajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika Ramadan, kemudian selepas Ramadan. Ketika itu ayat dibaca oleh salah seorang istri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ditanyakan ayatnya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang mereka telah menyajikan apa yang telah mereka sajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hati mereka masih tersisakan rasa takut, padahal sungguh mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam beramal kebaikan dan terhadap kebaikan mereka berlomba-lomba. Kata Aisyah radhiyallahu anha ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ahwalladzi yashrik wa yazni wa yasribul khamra wa huwa yakhafullah azza wa jalla. Wahai Rasulullah, apakah ayat ini berkaitan dengan orang yang dia ini berzina, kemudian judi, dia mabuk, setelah itu dia kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya bintas siddiq. Maksud ayat itu tidak begitu kata Nabi. Akan tetapi huwallazi yusolli, ayat ini berkaitan dengan orang yang rajin sholatnya, wayasum, dia rajin saumnya, wayatasoddaq, dan dia juga rajin bersedekahnya, tapi bersamaan dengan amal-amal yang sudah mereka sajikan kepada Allah, wa huwa yakhafullaha azza wa jalla, tapi tetap menyisakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayuhal ikhwah rahimakumullah, kalimatnya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mestinya kita juga begitu. Alhamdulillah sekian amal soleh sudah kita sajikan selama Ramadan. Bukan karena kehebatan kita, tapi Allah mengizinkan itu terjadi. Alhamdulillah. Tapi bersamaan dengan itu, berdasarkan ayat ini kata Ibnu Qayyim, orang yang punya sifat mukmin mukminan haqqo, bersamaan dengan amal soleh yang sudah dia kerjakan, tapi tetap wa huwa yakhafullaha azza wa jalla. Itu makna dari wajilah. Bisa saja ya amal soleh yang sudah saya kerjakan, saya sajikan ini, bisa saja di sana ada al-umur allati tamna'u qabulal a'mal. Bisa saja ada beberapa perkara yang bisa menghalangi
tidak sampainya, ya, sehingga tidak sampainya amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan. Sehingga tidak melahirkan pahala. Apa saja, ya. Kalau saya Abdul Qadir menjelaskan, satu, bisa saja ketika saya beramal soleh itu ternyata tidak ikhlas ketika itu, sehingga tidak membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia takut, ya. Bisa saja selama ini amal soleh yang sudah saya sajikan itu ternyata di situ masih ada perasaan ujub, ya. Merasa saya paling hebat, paling soleh, paling banyak amal solehnya, bisa saja. Sehingga sedikit saja kemudian saya merendahkan yang lain. Akhirnya tidak membuahkan pahala di sisi Allah SWT. Tidak sampai kepada Allah amal itu. Atau bisa saja renungannya kalimat wa qulubuhum wajilah. Hati mereka itu memiliki rasa takut kepada Allah. Bisa saja amal-amal soleh yang sudah saya kerjakan ternyata saya ketika mengerjakannya bersama dengan itu saya masih mengkonsumsi sumber-sumber rizki yang itu masih tercampur antara yang halal dengan yang haram. Bahkan mungkin di situ masih ada yang subuhat, bahkan yang haramnya jauh lebih kuat. Sehingga tertahan amal soleh itu tidak sampai melahirkan pahala di sisi Allah SWT. Ini mestinya. Sehingga ayuhal ikhwah, pernah suatu ketika ada satu kabilah baru masuk Islam. Kemudian menyajikan amal soleh di dalam Islam, banyak jasa-jasanya. Setelah itu merasa cukup dengan amal soleh itu, datang kepada Nabi. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Yamunnuna alaika an aslamu. Kul, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, kul la tamunnu alayya islamakum. Ketika mereka yamunnuna alaikan aslamu, mereka datang kepadamu Muhammad dan menyampaikan jasa-jasanya di dalam berislam. Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah beramal ini, saya sudah beramal soleh itu dalam Islam. Kul, katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan pernah kalian menyebutkan amal-amal soleh kalian, jasa-jasa kalian di dalam Islam kepadaku, kata Nabi. Wallahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Ingat, kalau mau hitung-hitungan jasa, Allah tuh jauh lebih besar jasanya. Kenapa? Kamu bisa beramal soleh yang banyak, itu karena an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk kepada hatimu, kemudian kamu mau beramal soleh, bukan karena kehebatan dirimu. In kuntum shadiqin, jika kalian itu benar orang-orang yang jujur. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya setelah itu kalimat ayat yang ke-61-nya Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat. Kalau orang punya sifat seperti tadi, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam beramal soleh. Kenapa? Karena tidak mencukupkan amal soleh yang sudah dikerjakan itu, tidak merasa cukup. Bisa saja tadi renungannya beberapa hal, mungkin masih mengkonsumsi barang-barang yang haram, mungkin tidak ikhlas ketika itu, mungkin ada ujub dan sebagainya, sehingga tidak membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat selanjutnya ulaika yusari'una. Yusari'una hadza huwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan kalimat fi'il dan fi'ilnya fi'il mudhari, dan fi'il mudhari itu lil hadir wal mustaqbal. Menunjukkan tidak pernah haus, tidak pernah berhenti, tapi haus terus dengan amal soleh. Yusari'una, continuous. Mereka ini yang punya sifat tadi, ya. Mereka ini yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang terus, ya, bersegera di dalam al khairat. Lihat ayyuhal ikhwah di situ, al khairat bukan al khair. Kalau al khair satu kebaikan, tapi di situ al khair, al khairat, tadabbur ayatnya. Yaitu amal soleh, kebaikan-kebaikan, bukan satu kebaikan. Mereka bersegera. Bahkan ditambah lagi kalimat selanjutnya, wahum, dan keadaan mereka laha terhadap kebaikan-kebaikan al khairat itu sabiqun, mereka berlomba-lomba. Nah, tidak cukup, ya. Kemarin ayyuhal ikhwah saya lihat ada foto, ya. Foto Syekh
Abdul Hamid Al-Qasimi, ya. Beliau salah seorang imam di Masjid Nabawi, ya. Kemudian di sebelahnya ada Syekh Ali Al-Hudhaifi, sama-sama doktor dua-duanya. Ini junior, ini senior. Itu sebelum ngimami sedang murojaah dulu gitu. Murojaah di hadapan Dr. Syekh Ali Hudhaifi, bacakan ya, Syekh Al-Qasimi. Baru setelah itu ngimami sholat maghrib. Nanti pas mau isya murojaah lagi. Tidak merasa cukup meskipun sudah dapat sanad dan pasti hafal sudah 30 juz. Tidak mungkin kecuali orang pilihan yang menjadi imam di sana. Tapi tidak merasa cukup dengan hal itu. Harus ada yang meskipun amal solehnya sudah banyak tapi merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Maka kita kembali kepada pembahasan. Tipsnya yang pertama tadi, jangan pernah berhenti dari doa. Penting doa itu. Karena Allah lah yang menguatkan hati kita. Sehingga kita bisa semangat terus di dalam menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal salehnya. Tidak hanya ketika Ramadan saja. Kemudian ada juga doa yang lain ya. Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid. Allahumma ya Allah habib ilainal iman, tancapkanlah kecintaan dalam hati kami ya. Berilah kecintaan kami ini ya Allah terhadap iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah iman itu sebagai hiasan dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra, dan berikanlah kebencian. Diri kami ini berilah kebencian terhadap apa? Al-kufra. Apalagi wal fusuqa, selain kekafiran, dosa-dosa besar, kefasikan. Apalagi wal isyan, seluruh bentuk maksiat. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma ij'al hubbaka, ya Allah jadikanlah kecintaanku kepada engkau ahabbu ilayya min nafsi, itu jauh lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Jadi kecintaan kita kepada Allah itu harus kita minta, bahkan jauh lebih kita cintai daripada cintanya diri kita kepada diri kita sendiri. Kepada siapa lagi? Min nafsi wa ahli, dan daripada cintaku kepada keluargaku. Terhadap apa lagi? Wa mali, dan ya Allah jadikanlah kecintaanku kepada engkau jauh lebih aku cintai daripada cintaku terhadap hartaku. Nah yang terakhir lebih indah lagi ayyuhal ikhwah, dan jadikanlah ya Allah cintaku kepada engkau jauh lebih aku cintai dibandingkan cintaku kepada air yang sangat dingin. Kenapa sampai Nabi mengukurnya dengan kalimat minal ma'il barid. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ketika kita dalam perjalanan kapanpun pasti yang dibutuhkan itu adalah seteguk air. Luar biasa butuhnya kita kepada air. Nah jangan sampai kebutuhan kita kepada air ini menggeserkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Nah doa ini jangan pernah kita sepikan dari kesempatan dikabulkannya doa. Ya, selalu lisan ini dekat dengan Allah melalui doa. Ya, supaya kita tetap konsisten di atas kebaikan. Yang kedua ayyuhal ikhwah, apa yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birukbataika fa innal ma'a yanzilu biwadin qatrah. Beliau menggambarkan, wahai anakku, supaya kamu tetap semangat di atas kebaikan. Hubunganmu tidak berkurang dengan Allah Subhanahu wa taala, al-ilaqah al-khassah. Maka tipsnya yang kedua, dekat-dekatlah, bermajlislah, sering-seringlah dengan orang-orang yang berilmu, dengan para ulama. Kenapa? Karena ulama ini digambarkan ya, laksana air hujan yang turun ke bumi, bumi yang begitu kering kerontang itu bisa menjadi subur. Hatimu yang dalam keadaan kering, semangatmu ketika berkurang, itu kalau dekat-dekat dengan majelis ilmu orang-orang yang saleh,
maka akan timbul, akan menjadi tumbuh subur hatimu yang tadi kering kerontang. Ada satu kisah ya ikhwah, 15 tahun ya, dia tinggal, seorang santri ini tinggal dengan syekhnya, dengan gurunya di pesantren. Kawan-kawannya yang sealma mater dengan dia bilang, kamu ini, karena pakai bahasa Sunda ya, kamu ini tambuh laku, tahu ya, tambuh laku itu hanya ngabisin waktu saja tapi manfaatnya nggak ada gitu. Untuk Islam nggak ada manfaatnya. Kamu 15 tahun tinggal di sini, kami kan dulu pesantren 6 tahun, setelah itu keluar, ada yang kuliah kemana, selesai bahkan bikin pesantren. Kamu ini udah selesai wisuda tetap saja tinggal sampai 15 tahun di pesantren. Apa manfaatmu? Daripada menghabiskan banyak makan, minum, lebih baik kamu pulang saja, kata kawannya. Tapi syekhnya nggak bilang begitu, adil orangnya. Kamu 15 tahun tinggal di pesantren jauh lebih baik meskipun nggak dapat apa-apa daripada kamu 15 tahun tinggal di tempat yang banyak maksiat. Jadi 15 tahun nggak dapat apa-apa tapi tinggal di tempat orang-orang soleh, para santri di pesantren itu jauh lebih baik. Nah, minimal mendapatkan cipratan apa? Keberkahan dari kumpulnya orang-orang yang soleh. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya majelis ilmu itu jangan sampai sepi. Dimanapun ada majelis ilmu, kita menjadi bagian dari orang yang ada di situ. Supaya iman yang hampir redup itu bisa kembali lagi menjadi bercahaya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, ikhwanuna agla min ahlina. Fa ahluna yudzakkirunana ad-dunya wa ikhwanuna yudzakkirunana al-akhirah. Saudara-saudara kita seiman, semajlis, seperjuangan, sepengajian itu jauh lebih berharga dibandingkan keluarga. Kenapa? Kadang secara fitrahnya keluarga itu mengingatkan diri kita terhadap dunia. Tapi saudara-saudara kita seiman, semajlis, sepengajian itu sering mengingatkan kita dalam urusan-urusan akhirat. Tapi jauh lebih baik lagi kalau keluarganya paham akhirat, itu jauh lebih baik lagi. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya sampai beliau mengatakan, jika kamu menemukan aku di akhirat dalam keadaan di dalam neraka, maka tolonglah cari diriku di antara rentetan orang-orang yang ada dalam neraka. Kemudian ambillah tanganku dan pindahkanlah sehingga aku bisa bersamamu di dalam jannah. Kenapa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67 Allah berfirman, nanti pada hari kiamat itu orang-orang yang membangun persaudaraan karena dunia, dia dipertemukan di dunia saja. Tapi kalau di dunianya membangun persaudaraannya di majelis taklim, dia bersama orang yang soleh, berdekat-dekat dengan ilmu, maka di dunia dipertemukan, di akhirat di dalam jannah juga dipertemukan. Ya, tidak berselisih, illal muttaqin kata Allah, kecuali orang-orang yang membangun persaudaraannya karena takwa. Di mana lagi kalau bukan di tempat majelis ilmu. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, tips yang selanjutnya adalah ketika ada orang yang sakit, maka kita daftar menjadi orang yang bukan sakit ya, menjadi orang yang menjenguk orang yang sakit. Jadi bahkan saya punya ustadz dulu di pesantren itu baik sekali ya. Dia yang memberikan solusi ketika santri dalam keadaan ada masalah. Ada salah satu kebaikan beliau. Ada orang yang dia kenal, tidak ada orang yang dia kenal, itu selalu ayyuhal ikhwah setiap 1 pekan sekali dia masuk ke rumah sakit. Ya, jenguk, nggak ada saudaranya yang sakit, santrinya nggak ada yang sakit, tapi dia datang ke sana. Kemudian dia bawa makanan, bersedekah di situ. Kemudian dia juga mendoakannya. Ketika kita tanya, Ustadz, kenapa Ustadz kan tidak ada saudara di rumah sakit, tapi Ustadz suka ke rumah sakit terjadwal 1 pekan sekali. Apa kata dia? Ini litajdidil iman katanya, untuk memperbaharui keimanan, untuk menguatkan, menumbuhkan keimanan. Ya. Kenapa? Kata beliau, karena kita akan merasakan nikmatnya sehat itu ketika melihat orang yang sakit. Ya. Sehingga kata beliau digambarkan orang yang sakit coba tidak bisa berangkat sholat berjamaah, nikmatnya sholat berjamaah karena dia sakit. Ya.
sehingga kita terasa nikmatnya sehat ketika melihat orang yang sakit, atau kita akan merasakan nikmatnya sehat ketika kita sendiri yang dalam keadaan sakit. Nah, akan terasa lezatnya ibadah, lezatnya beramal soleh ketika kita dalam keadaan sehat. Nah, untuk menyadarkan diri kita tentang nikmatnya sehat itu, seringlah datang kepada orang yang sedang sakit. Yang terakhir, kalau ada orang yang meninggal, maka kita usahakan bisa mengurusi jenazahnya. Nabi berkata, apa kata Nabi? Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan. Maksudnya adalah kematian. Itu ketika malas ayyuhal ikhwah, datang fitrah manusia tadi, ya. Itu kalau sudah melihat orang yang sakit, itu timbul semangat kita untuk ibadah. Terlebih kalau melihat orang yang meninggal, kita urusi jenazahnya, itu timbul rasa semangat dalam beribadah. Coba kalau saya dalam keadaan berbuat dosa saya meninggal. Coba kalau saya ketika dalam keadaan thalabul ilmi saya meninggal. Antara khauf dan roja itu timbul, ya, ketika melihat terbujur kaku orang yang sudah menjadi mayit. Apalagi kita hadirkan, kita yang menyolatkan, kita yang memandikannya, kita yang membawa mengurusi jenazahnya sampai kita bawa ke liang lahatnya. Itu pasti akan menumbuhkan semangat kita dalam membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, itu saja sementara yang dapat kita sampaikan. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas jalan yang benar dan diberikan keistiqomahan. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, saya ingatkan diri saya, ada satu kalimat, ya. Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu man kana ta'atuhu tazidu. Bukan hadis ini, perkataan penulis kitab Lataiful Ma'arif. Bukanlah hari raya itu adalah bagi orang yang pakai baju baru, tidak. Tapi hari raya yang sesungguhnya adalah siapa saja yang selepas Ramadan kemudian bertambah kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, mumpung masih ada waktu, saya ingatkan diri saya juga antum semua bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittam min syawal kana kasiyami dahri. Siapa saja yang saum Ramadan kemudian diikuti dengan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka keadaan orang itu seperti saum 1 tahun penuh. Nah, ini masih ada kesempatan, ya. Boleh setiap hari nyambung atau 2 hari, kemudian setelah itu tidak saum, atau mau saum seperti saum Daud, boleh. Boleh juga 2 niat dalam saum yang sama-sama statusnya sunnah. Misalkan ketika sahur saya berniat, ya Allah, ini saya mau saum sunnah. 1, saum Syawal. 2, saum Senin Kamis pas hari Senin, bisa. Atau dengan niat saum Syawal, kemudian bersama dengan itu saum Daud, sehingga mendapatkan dua pahala, ya, dalam satu pekerjaan yang sama, ya. Itu boleh, ya. Cuma jangan kamalinaan, kata orang Sunda, ya. Kamalinaan itu begini, karena seringnya kita melihat dengan ukuran bukan almanak hijriyah tapi masehi. Jadi pas baru 2 hari selesai, baru 2 hari melaksanakan saum Syawal, kemudian kita enjoy tidak saum Syawal lagi. Nantilah katanya, masih panjang waktunya. Pas dilihat ternyata tinggal 2 hari lagi Syawalnya. Berarti kurang kan? Ya, cuma 2 tambah 2 4, sudah mau nambah lagi nggak bisa. Itu sering terjadi, sering sekali. Pas lihat, wah Masya Allah Ustadz, tinggal 3 hari lagi. Terus kamu sudah saum Syawal berapa hari? Alhamdulillah baru 1 hari, ya kurang lah. Nah, makanya sering-sering lihat, wah ini masih ada waktunya. Nah, sekarang masih ada waktu. Ya, jangan disia-siakan waktu itu, kesempatan bagi kita. Karena sudah lewat Syawal, sudah hadis tadi tidak bisa kita laksanakan lagi. Ya, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahri. Nah, siapa yang tidak mau kana kasiyamid dahri, seperti saum 1 tahun penuh, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Tidak ada sesi tanya jawab? Oke. Karena up to you,
Boleh dong ya tadi ya, saya izin. Siapa tahu ada jamaah yang memang punya keresahan yang perlu dikonsultasikan ke Ustadz. Mumpung ada Ustadz nih, silahkan buat Akang Teteh mungkin yang ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Ustadz Irfan Hakim. Ada? Dari Akang-akang yang sepertinya banyak masalah? Tidak ya? Oke, dari Teteh? Aman ya? Oke, berarti semuanya sudah mengerti ya tadi? Tanpa masalah, seperti penggadaian kayaknya. Ya. Oh ada, nah, akhirnya kan ada masalah. Siap, siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini titipan kebetulan dari istri saya. Kebetulan apa namanya ya, yang namanya wanita kan kalau ketika saum ada apa halangan seperti itu, tetapi ketika Syawal di sisi lain ada niat untuk puasa Syawal, tapi di sisi lain juga harus mengkodok ketika bulan suci Ramadan, untuk puasa di bulan suci Ramadan. Mana yang lebih awal, yang lebih baik, atau niat yang disatukan, atau seperti apa sih Pak Ustadz? Mungkin boleh ditekankan kembali, takutnya pemahaman saya dan istri saya salah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiikum. Mungkin yang dimaksud kaitan dengan saum sawalnya juga ya. Taib. Saum sawal itu barakallahu fiikum terbatas, hadis tadi dilaksanakan hanya di bulan Syawal saja. Bisa pertama kali menghitung dulu ketika datang bulannya itu berapa hari gitu ya. Nah, kalau memang misalkan karena tidak sama siklusnya satu dengan yang lainnya tidak sama ya, anugerahnya di situ. Nah, afdolnya kalau memang waktunya masih panjang ya, misalkan tanggal 2 Syawal itu kan 1 Syawal, nah 2 Syawal sampai akhir Syawal kan masih 1 bulan, maka dahulukan kodoknya dulu ya, baru setelah itu yang sunnahnya Syawal. Tapi kalau ternyata karena mungkin karena Syawal ini kalau di dalam Islam itu adalah hari berbahagia, hari makan dan minum ya, hari untuk berbahagia. Islam juga sesuai dengan fitrah, bahkan para sultan, para khalifah kalau di bulan Syawal itu adakan pesta rakyat ya, lomba berkuda, lomba memanah, itu tepatnya hari pada tanggal di bulan-bulan Syawal. Bahkan pernikahan itu dimotivasi oleh khalifah harus pada bulan Syawal. Nah, misalkan ternyata tinggal setengah bulan lagi, nah maka dahulukan Syawalnya dulu, karena untuk kodoknya masih panjang setelah lewat Syawal. Jadi lihat kondisi ya, lihat kondisi saja. Nah, taib, barakallahu fikum. Tidak boleh double, karena yang satu statusnya sunnah, yang satu statusnya wajib. Nah, statusnya berbeda. Kecuali kalau statusnya sama-sama sunnahnya. Contoh yang lain, misalkan antum ke masjid sudah adzan subuh, ini masih ada kesempatan antara beberapa sholat sunnah 2 rakaat sama-sama sunnahnya dan jumlahnya sama 2 rakaatnya. Satu qobliyah subuh, yang kedua adalah tahiyatul masjid. Tapi waktunya udah lihat ini tinggal misalkan 3 menit lagi ya, jangan 4 rakaat, 2 rakaat niatnya tahiyatul masjid, yang kedua niatnya qobliyah subuh, jangan, disatukan saja. Sholatnya 2 rakaat tapi dengan 2 niat, satu niat qobliyah subuh, yang kedua niat tahiyatul masjid, sehingga waktunya cukup dan mendapatkan 2 pahala. Nah, itu kalau dikaji dengan ilmu enak ya, jadi simple gitu, karena itu sama-sama sunnahnya. Kalau tadi tidak boleh disatukan, karena qadha itu kan statusnya wajib, sedangkan saum Syawal statusnya sunnah. Baik, barakallah. Cek ya, Masya Allah. Terjawab ya Kang ya? Kang siapa namanya? Oke, Kang Irfan, saya punya hadiah buat istri Akang di rumah ya. Karena kan pertanyaannya titipan istri kan? Ya, oke siap. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, izin dicukupkan untuk kajian ilmu malam ini.
Insya Allah ini perdana setelah after Ramadan kita mulai teman-teman. Kedepannya insya Allah rutin, tinggal nanti dicek Instagram Masjid Al-Latif atau sosial media lainnya, WhatsApp grup, Telegram untuk info seputar kajian di Al-Latif. Besok insya Allah ada Fantalim, terus kemudian subuhnya sudah mulai tadabbur Quran, kajian subuh bersama Ustadz Abdurrahman Dani. Kemudian Jumat, besok Jumatan bareng Ustadz Maulana Yusuf. Kemudian untuk Sabtu dan Ahad tinggal dilihat kegiatan Al-Latif apa saja di Instagram Masjid Al-Latif. Terima kasih atas perhatian dan kedatangan teman-teman. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua kita semua ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.